Tahukah sahabat bahwa krisis terparah sepanjang sejarah umat manusia adalah krisis The Great Depression. Krisis The Great Depression terjadi di negeri Paman Sam yang berlangsung selama 10 tahun, dari tahun 1929 sampai 1939. Jadi, krisis tahun 98 dan krisis tahun 2008 belum apa-apa dibandingkan dengan krisis The Great Depression, guys. Seperti kata orang bijak, naik turunnya pasar itu adalah hal yang biasa. Ibarat main game, jika ada yang menang, pasti ada yang kalah. Sama halnya dengan krisis, artinya ada orang yang menang dan ada orang yang kalah. Nah, yang menarik adalah di setiap krisis terjadi, biasanya diawali dengan kejatuhan harga pasar saham. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa krisis penyebabnya banyak hal, bisa berupa kredit macet, ketidakpastian politik, perang, dan naik turunnya harga-harga barang. Tapi hal yang paling mempengaruhi terjadinya The Great Depression adalah karena hancurnya Wall Street di Amerika. Oke, kita bicara sejarah sebentar. Nanti di akhir video kita akan kasih solusi menghadapi krisis. Krisis The Great Depression dimulai dengan jatuhnya pasar saham di Amerika pada 24 Oktober 1929. Saat itu terjadi pelepasan saham secara masif. Dari hari pertama hingga 4 hari berikutnya, harga terus anjlok hingga sebesar 22%. Saat itu tingkat pengangguran menyentuh 25% penduduk Amerika. Artinya, 1 dari 4 orang di usia produktif Amerika mengalami pengangguran. Wow! Nah, setelah kejadian itu, rakyat Amerika langsung berganti pemimpin presiden bernama Franklin D. Roosevelt. Setelah 100 hari kerja, Presiden Roosevelt melakukan kebijakan yang luar biasa. Kebijakannya adalah nyetak uang tanpa jaminan emas. Nyetak uang tanpa jaminan emas, anjrit. Mungkin keputusan ini adalah keputusan yang paling berani sekaligus paling kontroversi sepanjang sejarah Amerika. Amerika nyetak uang pakai proyek. Roosevelt mencetak uang berdasarkan proyek dan sektor produksi. Roosevelt bangun infrastruktur seperti jalan tol, industri yang produktif, dan terbukti setelah 100 hari keputusannya berhasil. Nah, ketika proyek sudah jalan dan produksi sudah jalan, maka timbul lagi masalah baru, yaitu kelebihan uang yang beredar di Amerika. Dan dengan jeniusnya, Amerika mengantisipasinya dengan menarik uang di peredaran dengan menurunkan suku bunga di bank. Biar apa? Biar nggak terjadi inflasi. Nah, sekarang pelajaran apa yang dapat kita petik dari kejadian ini? Ketika terjadi krisis, kita mau ngapain? Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa ide saya sepenuhnya benar. Mohon maaf ya, tapi alangkah baiknya kita belajar dari sejarah. Karena guru yang terbaik itu adalah pengalaman dan kegagalan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika terjadi krisis, kita tiru Amerika. Kita cetak uang asalkan jaminannya project. Cetak uang nggak melulu harus jaminan emas, karena stok emas itu terbatas. Nah, yang terjadi permasalahannya adalah kebanyakan negara ketika krisis sibuk cari pinjaman. Yang ada utang tambah bengkak, apalagi utang dikonsumsi pribadi. Boom, tambah parah tuh utang. Jadi, kalau kita krisis, kita harus ngapain? Saat terjadi krisis, kita harus bangkitkan sektor produksi seperti Amerika. Jangan langsung ngutang, apa-apa ngutang, kebiasaan. Hobinya berhutang. Kita harus mandiri, jangan bergantung pada negara lain. Kita harus berdaulat pada pangan kita sendiri. Kita belanja produk dalam negeri, kita hidupkan sektor pariwisata lokal, dan lain-lain. Sekali lagi saran saya, tidak apa-apa cetak uang atau print money, asalkan berbasis proyek guna membangkitkan ekonomi masyarakat. Dan jangan lupa, duitnya ditarik kembali setelah proyek jalan. Artinya, ketika proyeknya sudah jalan, maka duitnya harus dibakar biar tidak terjadi inflasi. Duitnya tidak bisa dikorupsi, karena percuma cetak uang kalau duitnya dikorupsi lalu nambah istri muda. Tidak bisa. Tadi adalah strategi ekonomi untuk negara. Sekarang untuk masyarakat kita punya solusi juga. Kita tahu bersama bahwa krisis itu sama halnya ketika sedang perang. So, kita harus punya strategi jitu gimana memenangkan perang. Di awal krisis, cash is the king. Tapi ketika krisis, cash is the stress. Cash jadi sampah, tidak bernilai. Di awal krisis, cash is the king, tapi kalau krisis berlanjut, cash flow is the king kong. Artinya, uang kita harus cepet-cepet
dapat disalurkan ke bisnis-bisnis yang menghasilkan cash flow atau bisnis yang menghasilkan arus kas yang bagus. Kita bisa berbisnis ala syariah atau berbisnis patungan bagi hasil biar uang dan ekonomi berjalan. Masih ada satu rahasia lagi. Mau tahu rahasianya? Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Gimana para milenial? Sudah siapkah kita menghadapi krisis? Salam profit luar biasa.